Nafsu tidak semua buruk, Bapak Ibu. Ini penting, harus kita catat dalam diri pribadi kita. Nafsu adalah bekal kita, bekal untuk hidup di alam materi, bekal bagi ruh kita agar kita bisa menjalankan seluruh kebutuhan hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, Majelis Tarekat Satariyah Nuswantara, alhamdulillah kula panjenengan sami dalu puniki sami bersama hadir untuk mengikuti acara rutinan pada malam hari Minggu, baiat talqin, zikir bersama dan tausiah. Salawat mugi salam mugi teras tercurahkan dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam minggu ini sedikitnya saya akan membahas tentang apa itu nafsu amarah beserta dengan metode pembersihan dan metode merubah dari nafsu amarah yang dilaknat sampai kepada nafsu amarah yang diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Miwiti kula ing dalem pedarane atau Nabi pedarane nafsu amarah. Nafsu adalah ciptaan Allah yang dikhususkan untuk membekali ruh yang telah mendapat kodrat dan irodat untuk hidup di bumi. Manusia ketika masih berada di alam arwah, dan ketika manusia ini, atau kita bahasakan ruh ya saat itu, ketika ruh manusia sudah mendapat kodrat dan irodat dari Allah untuk hidup di bumi, maka ruh akan dibekali. Dibekali apa? Dibekali nafsu. Nah, setelah dibekali nafsu, ruh dibekali akal. Kemudian diturunkan di bumi, masuk ke dalam kita ya, sebagai manusia ketika masih di alam rahim, alam yang sempit secara jasmani berapa senti kali berapa senti alam rahim. Nah, kemudian kita lahir.
perkembangan yang dari alam rahim berlanjut dengan perkembangan yang ada di alam dunia. Tentunya ketika di alam rahim ada yang namanya perkembangan unsur. Dari segumpal daging, segumpal darah menjadi segumpal daging dan terus berproses sehingga menjadi bayi di dalam rahim kemudian keluar. Ketika kita keluar, kita berproses juga. Sama. Berkembang juga unsur kita baik secara unsur jasmani ataupun rohani. Sedikitnya kita mulai berkembang dengan mengenali kebutuhan. Secara alamiah kita punya kebutuhan makan, minum, tidur, dan lain-lain sebagainya. Setiap hari kita itu, ini digerakkan oleh nafsu. Kemudian kita mendapati diri pada taraf remaja atau dewasa. Kita dari kecil sampai remaja itu sampai dewasa itu telah terbumbuhi racikan-racikan yang berasal dari nafsu kita. Mungkin pada awalnya perjalanan manusia ini dalam mengolah nafsunya diawali dari lebih condong kepada kekeliruan. Begitu dulu. Mungkin prosesnya sama ya. Di masa remaja kita itu banyak kekeliruan. Nah, di masa selanjutnya setelah dewasa itu mungkin ada kesadaran-kesadaran yang bertahap. Sehingga kita dulu itu sering melakukan nafsu yang dilaknati oleh Allah, berkembang bertahap menjadi nafsu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ketika manusia itu telat, dia seharusnya berkembang dengan nafsu yang diberkahi, dia masih memberatkan dirinya dengan nafsu yang membuat dia keliru. Akhirnya kemelekatan yang dihasilkan dari nafsu ini melekat sampai tua. Hasilnya dia usianya sudah mau pulang ke rahmatullah, tapi ego duniawinya, nafsu kekeliruannya itu masih menggunung, sehingga menjadikan dia berat ketika dia meninggal dunia. Nafsu tidak semua buruk, Bapak Ibu. Ini penting, harus kita catat dalam diri pribadi kita. Nafsu adalah bekal kita. Bekal untuk hidup di alam materi. Bekal bagi ruh kita agar kita bisa menjalankan seluruh kebutuhan hidup. Sampean boleh makan? Boleh ya? Alamiah nggih? Lah kalau keseringan makan bagaimana itu? Mungkin ada perubahan nggih? Nah,
Al-Buncitiyah ya. Apa? Bangsa buncit nih. Wis biasanya tenang. Ada wong buncit itu biasa ke duite. Zaman ini ngomong konon kok. Nggih, wong buncit akeh duite menang dewek bae Kang Agus kok. Ya. Nah. Tapi makan tidak boleh berlebihan. Minum boleh. Nggih. Lebih bagus kita 2 liter 1 hari, tapi kebanyakan minum kurang baik. Nyewot oli beli oli, siapa sing bloleni? Nyewot ku anak kang bagus, anak kang lesak. Ya. Iri oli beli, oli bae siapa sing mlaweni? Siapa sing weruh lagi iri sampean ki? Nggih. Cuman iri anak kang blesak, anak kang bagus. Bagus sih priben kang anak iri apa? Tanggae pinter ngaji sampean iri beli. Ya wis, belajar ngaji. Jadi semua di manage nggih. Ya. Turu natural mboten? Nafsu apa konku? Lawamah lho, sederek. Tapi kaken turu bagus beli. Jadi nafsu adalah bekal bagi ruh manusia untuk hidup di alam materi.